Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan chapter 8 dan chapter 9. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Ada Alif Akbar, Antonius Ananto, Diana Lestari, Fitri Diah, Mario Marlen, Muhammad Reza Satrio, dan saya sendiri Savana Putri. Kemudian presentasi pertama akan dibawakan oleh Diana Lestari. Selamat pagi, Pak Ignatius dan teman-teman. Perkenalkan, saya Diana Lestari dari kelompok 1. Nah, kali ini di chapter 8 akan diawali dengan LO8.1, yaitu How Value is Derived Through Different Product Layers. Next. Build a better mousetrap and add value. Nah, maksud dari pernyataan Ralph Waldo Emerson itu merujuk pada pentingnya menciptakan produk yang memberikan manfaat dibandingkan menciptakan produk yang terlihat memiliki ide yang baik. Seperti itu. Nah, ketika manfaat dari konsumen itu sampai ke konsumen, maka konsumen akan memberikan nilai dan cenderung menggantinya atau membayarnya dengan memberikan uang. Nah, untuk mempertahankan nilai yang ada pada konsumen, maka pemasar perlu mengembangkan value proposition. Value proposition sendiri adalah persepsi konsumen tentang manfaat yang akan diterimanya jika dia membeli barang atau jasa. Dan di sini pemasar melakukannya dengan menciptakan nilai yang lebih baik daripada nilai yang sudah ada di luar sana. Dan memastikan maupun meyakinkan pelanggan bahwa nilai tersebut adalah benar. Next. Layers of the product. Nah, produk itu dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama, core product, actual product, dan augmented product. Nah, core product sendiri itu menggambarkan semua manfaat yang ada dalam produk. Nah, misalnya ketika kita membeli ponsel, itu manfaat yang kita rasakan salah satunya adalah untuk mengakses informasi dan komunikasi. Kemudian, actual product itu menggambarkan kualitas fisik maupun jasa yang dapat menunjang manfaat yang diinginkan atau dapat menunjang core product. Nah, kalau dari kasus yang tadi tentang membeli ponsel, maka actual produknya adalah vibrating system, terus warnanya, ukurannya, fitur, dan lain-lain. Yang terakhir ada augmented product. Nah, augmented product ini berfokus pada produk tambahan. Jadi, ketika kita membeli ponsel itu tadi dengan core product dan actual product, augmented product itu berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung seperti garansi, pengiriman, instalasi, dan lain-lain. Next, how marketers classify product. Pemasar itu mengklasifikasikan produk ke dalam 2 kategori, yaitu consumer market dan business market. Nah, hal ini dilakukan karena mereka ingin mengetahui bagaimana pandangan dari konsumen maupun bisnis mengenai produk mereka, dan bagaimana keduanya membeli produk yang berbeda. Atas dasar itulah,
klasifikasi produk dapat membantu pemasar untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Berikut ada klasifikasi produknya di sebelah kiri consumer dan sebelah kanan bisnis. Next, consumer product. Yang menjadi pertimbangan dari consumer product itu berdasarkan dua hal, yaitu how long do product last dan how the consumer buy the product. Untuk how long the product lasts itu berdasarkan durasi ataupun waktu. Nah, dibedakan menjadi dua barang, yaitu durable goods and non-durable goods. Kalau durable goods itu barang yang memiliki manfaat dalam jangka panjang. Nah, karena dalam jangka panjang menghasilkan manfaat, maka membutuhkan high involvement atau resiko yang tinggi, sehingga membutuhkan keputusan yang sangat hati-hati. Nah, karena resiko dan manfaatnya ini, maka pemasar itu perlu menyediakan informasi yang sangat detail pada konsumen terkait perbedaan produk, manfaatnya, dan customer support. Dan customer support itu seperti garansi, terus service, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya adalah laptop. Kemudian ada non-durable goods. Non-durable goods itu barang yang memiliki manfaat dalam jangka pendek, sehingga resikonya yang ditanggung oleh konsumen itu cukup rendah dan memberikan low involvement. Dalam hal ini, consumer itu biasanya tidak membutuhkan informasi yang terlalu detail karena mereka cenderung membeli barang dengan brand apapun dan harga yang reasonable. Kalau di sini contohnya adalah koran. Seperti itu. Next. How do consumer buy products? Nah, di sini ada 4 tipe. Convenience product, shopping product, specialty product, dan unsold product. Nah, di sini convenience product itu contoh produknya adalah sembako, sikat gigi, sabun, seperti itu. Nah, convenience ini memiliki brand loyalty of consumers yang aware, memiliki pengganti gitu. Karena dari segi tempat, mereka atau barang-barang tersebut itu tersedia di mana-mana. Dan harganya pun relatif murah. Dan dari situ promosinya seperti harga, terus ketersediaan, dan kesadarannya itu sangat ditekankan. Kemudian, dari convenience sendiri memiliki 3 tipe produk. Jadi ada staple product, impulse product, dan emergency product. Nah, staple itu produk yang sering dipakai dan tersedia hampir di mana-mana. Mirip dengan pengertian convenience aslinya. Namun, cenderung lebih spesifik. Nah, kalau misalnya impulse product, itu produk yang sering dibeli orang tetapi secara spontan, bukan tanpa perencanaan. Misalnya, di kasir-kasir minimarket itu ada coklat A dan coklat B, dan
biskuit. Nah, misalnya si anak ini membeli coklat A dan dia melihat di sebelahnya ada biskuit dan dia cenderung ikut membeli biskuit juga gitu. Kemudian yang emergency product itu produk yang akan dibeli kalau keadaannya darurat. Misalnya ketika lagi hujan terus kita lupa membawa payung, kemudian kita membeli payung. Seperti itu. Selanjutnya ada shopping, specialty, dan unsolved. Nah, kalau dilihat perbedaannya itu sangat signifikan dari purchase behavior of consumer dan price-nya, karena shopping itu cenderung mahal tetapi tidak sangat mahal gitu. Nah, kalau untuk distribusinya sendiri itu hanya beberapa outlet saja. Terus dari segi promosi pun berbeda dengan kompetitor. Nah, biasanya brand loyalty of consumers ini lebih spesifik ke suatu brand aja. Dan substitusinya itu bisa diterima, cuma tidak sesering convenience. Kemudian purchase behavior-nya itu membutuhkan perbandingan saat berbelanja. Karena contoh produknya itu seperti kamera, TV, dan lain-lain. Kemudian specialty itu produk yang khusus. Cenderung ke luxury goods. Ya, kalau dari segi harga, tempat, dan promosi, terus brand loyal, dan purchase behavior itu memang cenderung mahal, terbatas, unik, dan tidak ada penggantinya. Kemudian untuk unsolved, itu dari segi harga bervariasi dan cukup terbatas, namun dia cenderung memiliki perbandingan saat membeli seperti asuransi, seperti itu. Selamat pagi semuanya, presentasi pada kali ini akan dilanjutkan bersama saya, Savana Putri Andriana. Kita akan membahas mengenai how do business buy products. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bisnis itu membeli barang untuk memungkinkan mereka memproduksi barang atau jasa lain. Pemasar mengklasifikasikan produk B2B berdasarkan bagaimana pelanggan bisnis tersebut menggunakannya. Berikut ini ada 5 jenis produk B2B. Yang pertama ada equipment, yaitu barang mahal yang digunakan organisasi dalam operasi hariannya yang bertahan lama. Kemudian ada maintenance, repair, and operating products, di mana barang yang dikonsumsi pelanggan bisnis dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian ada raw materials, yang merupakan hasil perikanan, kayu, pertanian, dan industri pertambangan yang dibeli organisasi untuk digunakan dalam produk jadi mereka. Misalnya, sebuah perusahaan mengubah kedelai menjadi tahu. Kemudian ada proses materials and specialized services, di mana perusahaan memproduksi bahan olahan ketika mereka mengubah bahan mentah dari keadaan aslinya. Selain bahan olahan berwujud, beberapa konsumen bisnis membeli layanan khusus dari pemasok luar. Contohnya itu seperti untuk memperbaiki salinan mesin atau memperbaiki kerusakan jalur perakitan. Layanan khusus dari pemasok luar ini juga bisa berbasis non-peralatan seperti riset pasar dan layanan hukum. Kemudian ada komponen part, yang merupakan barang manufaktur atau subrakitan dari barang jadi yang dibutuhkan organisasi untuk menyelesaikan produk mereka sendiri. Misalnya, produsen membutuhkan chip silikon untuk membuat komputer. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya mengenai the process of innovation. Innovation sendiri mempunyai definisi
sebagai apapun yang dianggap baru dan berbeda oleh pelanggan. Sementara creativity itu menggambarkan fenomena di mana sesuatu yang baru dan entah bagaimana berharga diciptakan. Kemudian ada 3 tipe inovasi. Yang pertama, continuous innovation, yang merupakan modifikasi produk yang sudah ada yang membedakan satu merek dari pesaingnya. Contohnya itu seperti ketika Samsung menghidupkan kembali pasar TV dengan menawarkan perangkat yang lebih tipis yang menampilkan tayangan dengan definisi tinggi. Kemudian ada dynamically continuous innovation yang merupakan perubahan pada produk yang sudah ada yang membutuhkan sedikit pembelajaran atau perubahan perilaku. Contohnya itu ada pada sejarah peralatan audio yang merupakan rangkaian inovasi yang terus-menerus secara dinamis. Pada awalnya kita itu mendengarkan musik menggunakan record player pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1980 muncullah sebuah teknologi CD player yang memudahkan kita untuk mendengarkan musik. Seiring berkembangnya zaman, muncul teknologi MP3 yang memudahkan kita untuk mendengarkan musik secara portable di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan iPods. Pada zaman sekarang ini sudah banyak aplikasi streaming music yang dapat kita akses melalui smartphone kita seperti Spotify dan Apple Music. Kemudian ada discontinuous innovation, di mana untuk memenuhi syarat sebagai inovasi yang tidak berkelanjutan, produk harus menciptakan perubahan besar dalam cara hidup kita, sehingga konsumen harus belajar banyak untuk dapat menggunakan inovasi ini secara efektif karena belum pernah ada produk serupa di pasar. Kemudian kita masuk ke subbab berikutnya mengenai new product development. Seperti yang kita ketahui, dalam mengembangkan produk baru itu harus dilakukan research and development yang merupakan pendekatan yang terdefinisi dengan baik dan sistematis tentang bagaimana inovasi dilakukan di dalam perusahaan. Sedangkan new product development sendiri merupakan fase di mana perusahaan mengembangkan produk baru, termasuk membuat ide, pengembangan dan penyaringan konsep produk, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan teknis, uji pemasaran, dan komersialisasi. Dalam new product development sendiri terdiri dari 7 tahapan proses. Yang pertama, idea generation, di mana pemasar menggunakan berbagai sumber untuk menghasilkan ide produk baru yang hebat, yang memberikan keuntungan bagi pelanggan dan yang sesuai dengan misi perusahaan. Dalam hal ini dapat dilakukan value co-creation, yaitu menciptakan nilai melalui partisipasi kolaboratif oleh pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya itu seperti Lego yang mengembangkan platform online yang disebut ide Lego, di mana penggunanya dapat menyarankan set Lego baru dan berusaha mengubahnya menjadi produk fisik oleh perusahaan. Kemudian tahap kedua dalam mengembangkan produk baru adalah pengembangan dan screening konsep produk. Meskipun ide untuk produk pada awalnya berasal dari berbagai sumber dan diharapkan melalui kreasi bersama dengan pelanggan dan stakeholder lainnya, pada akhirnya pemasar harus mengelola proses dan mengembangkan ide tersebut menjadi konsep produk yang lebih lengkap. Konsep produk itu menggambarkan fitur apa yang harus dimiliki produk dan manfaat fitur tersebut bagi konsumen. Saat melakukan screening, pemasar harus memeriksa peluang bahwa konsep produk baru mungkin berhasil melalui technical sukses dan komersial sukses. Technical success itu sendiri menunjukkan bahwa suatu konsep produk layak murni dari sudut pandang apakah mungkin untuk dikembangkan secara fisik atau tidak. Terlepas dari itu, apakah itu dianggap layak secara komersial. Sedangkan komersial sukses menunjukkan bahwa konsep produk itu layak
Dari sudut pandang, apakah perusahaan yang mengembangkan produk yakin ada atau akan ada permintaan konsumen yang cukup untuk menjamin pengembangannya dan masuk ke pasar? Contohnya, Lego menggunakan proses dari platform ide Lego tadi untuk memperkirakan potensi keberhasilan komersial dari produk baru dalam hal jumlah pendukung yang tertarik dengan ide tersebut. Potensi kesuksesan teknisnya mulai berlaku hanya jika produk memperoleh dukungan yang cukup untuk mencapai tinjauan internal Lego. Jika konsep produk mencapai benchmark tersebut, maka perusahaan akan melakukan analisis apakah benar-benar dapat memproduksinya. Fase ketiga dalam pengembangan produk baru adalah mengembangkan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk ke pasar. Ini berarti bahwa pemasar harus mengidentifikasikan target market, memperkirakan ukurannya, dan menentukan bagaimana mereka dapat secara efektif memposisikan produk untuk memenuhi kebutuhan target market. Kemudian, pengembangan strategi pemasaran mencangkup perencanaan harga, distribusi, dan pengeluaran promosi baik untuk pengenalan produk baru maupun untuk jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Alif Akbar Hamdani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang phase 4, yaitu business analysis. Business analysis merupakan salah satu phase yang harus dilakukan ketika mengembangkan suatu produk baru. Apa sih business analysis itu? Business analysis merupakan suatu phase di mana seorang marketer harus mengetahui lebih lanjut bagaimana implikasi produk tersebut yang tengah dikembangkan terhadap organization's product mix, dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti how much potential demand is there for the new product, does the firm have the resource it will need to successfully develop and introduce the product to the masses. Usually business analysis starts with assessing how the newly developed product fit into existing product that the firm has. Will it cannibalize the other product or will it complement the other product? Oke, selanjutnya adalah phase 5, which is technical development, di mana dalam tahap ini engineering team dan marketers bekerja sama untuk menyempurnakan produk tersebut. Dalam tahap ini biasanya perusahaan membuat suatu model replika yang disebut sebagai prototype. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran akhir dari produk yang tengah dikembangkan, sehingga mereka dapat menggunakan prototipe tersebut sebagai gambaran bagaimana konsumen yang nantinya akan menggunakan produk tersebut. Terkadang juga perusahaan dalam tahap ini mempublish sebuah hak paten agar produk mereka, prototipe mereka tidak dapat ditiru oleh kompetitor lain. Oke, selanjutnya kita mempunyai phase 6, yaitu market test, di mana dalam tahap ini setelah produk tersebut mengalami technical development, maka di sini dia akan memasuki sebuah simulasi market yang berskala kecil untuk mengetahui potensi dari produk ini. Nah, dalam market test ini terdapat dua sisi positif dan negatif, di mana positifnya adalah marketers dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana implikasi produk ini ke market yang sesungguhnya. Dan yang kedua ada sisi negatif, di mana sisi ini menjelaskan bahwa produk tersebut terekspos terhadap kompetitor. Dan seperti yang kita tahu, kompetitor dapat meniru ataupun melakukan hal lainnya terhadap produk yang tengah kita kembangkan.
Okay, next up we have phase 7, which is commercialization, yaitu setelah produk mengalami market test, ia akan mengalami launching. Nah, launching ini tidak dapat dilakukan dalam satu malam, karena launching memiliki planning yang terstruktur dan rapi untuk keberhasilan produk tersebut. Adoption and diffusion of new product. Dalam subbab ini kita akan membahas tentang stages in consumers adoption of a new product. Terdapat sebuah teori adoption pyramid yang terdiri dari lantai terbawah awareness, di atasnya ada interest, di atasnya lagi ada evaluation, trial, adoption, dan yang terakhir adalah confirmation. Oke, di lantai terdasar yaitu ada awareness. Adalah sebuah stage di mana konsumen menyadari bahwa terdapat produk baru yang telah kita kembangkan. Untuk mendapatkan awareness dari konsumen, marketers mungkin akan melakukan sebuah advertising yang masif agar produk mereka tersebar luas ke dunia masyarakat. Stage 2 yaitu interest, di mana dalam tahap ini yaitu konsumen mulai tertarik dengan produk yang telah kita kembangkan dan mulai membandingkan apakah produk tersebut akan memuaskan kebutuhannya atau bahkan memuaskan kebutuhan dia yang belum muncul. Oke, dalam tahap ini evaluation, yaitu konsumen mulai membandingkan cost dan benefit yang akan mereka dapatkan ketika mereka jikalau membeli produk tersebut. Nah, tugas marketers adalah untuk membantu konsumen untuk melihat bagaimana produk tersebut akan menguntungkan si konsumennya itu sendiri. Stage 4, which is trial, di mana dalam stage ini terjadi interaksi secara langsung antara konsumen dengan produknya melalui sampel-sampel yang diberikan oleh pemasar ataupun melalui hands-on, di mana konsumen dapat memegang langsung produk tersebut. Nah, konsumen mulai mencicipi produk yang akan mereka beli untuk menilai secara langsung produk tersebut. Stage 5, adoption. Dalam tahap ini konsumen akhirnya membeli produk tersebut. Tetapi perlu diketahui ketika mereka membeli produk tersebut belum tentu mereka menjadi konsumen permanen dari perusahaan kita. Nah, untuk membuat mereka menjadi konsumen permanen, maka kita harus tetap melakukan follow up terhadap produk yang kita jual, seperti misalkan after sales service. Oke, tahap terakhir yaitu stage 6, which is confirmation. Dimana setelah konsumen membeli produk tersebut, mereka akan membandingkan nih ekspektasi mereka yang telah mereka terima dari iklan-iklan yang dilakukan oleh marketers terhadap realita keadaan produk itu sendiri. Halo, selamat pagi teman-teman kelas MPC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satrio dan saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Jadi untuk berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu adopters. Nah, apa sih yang dimaksud dengan adopters itu? Nah, adopter sendiri diambil dari kata adopsi yang memiliki arti dalam dunia marketing adalah seorang konsumen yang memakai atau menggunakan sebuah barang atau jasa. Nah, berdasarkan buku Solomon, adopter sendiri itu dibagi atas 5 kategori. Yang pertama ada innovator, yang kedua ada early adopters, yang ketiga ada early majority, yang keempat ada late majority, dan terakhir ada laggards. Nah, innovator sendiri itu adalah segmen pertama dalam sebuah populasi yang mengadopsi sebuah produk. Nah, biasanya orang-orang yang berada dalam segmen innovator ini itu telah melakukan riset terlebih dahulu terhadap sebuah produk sebelum produk tersebut dirilis ke permukaan. Jadi ketika mereka menemukan bahwa produk tersebut itu adalah sebuah produk yang keren dan berguna bagi diri mereka, maka mereka akan langsung mengadopsi produk tersebut. Lalu yang kedua ada early adopters, yaitu konsumen yang termasuk pertama dalam mengadopsi sebuah produk namun setelah innovator. Nah, apa sih yang membedakan antara innovator dan early adopters selain kecepatan mereka dalam mengadopsi? Nah, yang membedakan itu adalah kalau early adopters itu memperhatikan tingkat social acceptance dari sebuah produk. Lalu yang ketiga ada early majority, yaitu konsumen dalam jumlah banyak pertama yang mengadopsi sebuah produk. Dan jadi biasanya ketika kelompok early majority ini telah muncul dalam sebuah produk, maka produk tersebut tidak dapat dikatakan sebagai produk baru lagi karena sudah banyak orang yang memiliki dan menggunakan produk tersebut. Yang keempat ada late majority, konsumen yang baru mengadopsi sebuah produk setelah produk tersebut teruji dan tidak menimbulkan risiko. Nah, konsumen dalam kelompok late majority ini juga
sama banyaknya dengan kelompok early majority, namun membedakannya itu adalah sifat orang-orang dalam kelompok late majority tersebut. Nah, kalau orang-orang di late majority ini orangnya lebih konservatif dan lebih berhati-hati dalam memilih sebuah produk. Mereka baru mau menggunakan sebuah produk ketika produk tersebut sudah teruji kualitasnya dan tidak menimbulkan risiko ataupun dampak negatif bagi para penggunanya. Lalu yang terakhir adalah laggards, yaitu konsumen terakhir yang mengadopsi sebuah produk. Nah, biasanya konsumen laggards ini tuh terhalang oleh beberapa faktor seperti faktor budaya atau faktor ekonomi yang menyebabkan mereka telat untuk mengadopsi sebuah produk. Nah, berikut ada grafik adopters berdasarkan buku Solomon. Jadi berdasarkan buku Solomon, kira-kira tuh ada 2,5% yang termasuk dalam kategori innovators, 13,5% termasuk kategori early adopters, 34% termasuk dalam kategori early majority, 34% termasuk kategori late majority, dan 16% termasuk kategori laggards. Nah, dari grafik ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa agar untuk sebuah produk itu diadopsi oleh sebagian besar konsumen ataupun populasi, maka membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan atau bahkan tahunan. Hal ini terlihat dari proporsi early majority dan late majority yang mendominasi dari grafik tersebut. Nah, tentu ada beberapa faktor yang mempercepat proses adopsi. Nah, faktor-faktor tersebut itu dibagi atas 5 faktor. Yang pertama ada relative advantage, yang kedua ada compatibility, yang ketiga ada complexity, yang keempat ada triability, dan yang terakhir ada observability. Nah, kalau relative advantage itu adalah tingkat di mana konsumen mendapatkan benefit dari produk atau sebuah inovasi. Nah, ketika tingkat relative advantage tinggi, maka akan meningkatkan atau mempercepat proses adopsi dari sebuah produk atau inovasi. Lalu yang kedua ada compatibility. Compatibility itu adalah tingkat kemudahan atau tingkat kepraktisan sebuah produk. Semakin tinggi compatibility sebuah inovasi atau sebuah produk, maka semakin cepat pula produk tersebut diadopsi oleh konsumen ataupun populasi. Yang ketiga ada complexity, yaitu tingkat kemudahan sebuah produk itu dipahami penggunaannya. Jadi apakah produk tersebut mudah digunakan ataupun sulit digunakan. Semakin mudah, otomatis kecepatan adopsi produk tersebut akan semakin tinggi. Lalu yang pada triability. Nah, triability ini tuh metode sampling dari produsen. Nah, biasanya kalau misalnya produk tersebut dapat dicoba terlebih dahulu atau tingkat triability-nya tinggi, itu juga dapat mempercepat proses adopsi dari produk tersebut. Dan yang terakhir ada observability. Nah, jadi itu subbab terakhir dari chapter 8. Untuk berikutnya kita akan masuk ke chapter 9, yaitu product 2, product strategy, branding, and product management. Nah, dalam chapter 9 ini dibagi atas 4 subbab atau subtopik. Yang pertama, subtopik 9.1, product planning, develop product objective and product strategy. Subtopik 2, marketing throughout the product life cycle. Subtopik 9.3, branding and packaging, create product identity. Subtopik 9.4, organize for effective product management. Oke, jadi kita langsung masuk ke subtopik pertama, yaitu product planning, develop product objective, and product strategy. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam chapter 9 ini, apa sih product planning itu? Nah, jadi product planning itu sendiri adalah sebuah strategi perusahaan dalam mengembangkan value proposition sebuah produk untuk mencapai marketing objektif. Nah, adapun proses-proses dalam atau step-step dari product planning sendiri itu terbagi atas 4 step. Yang pertama ada develop product objectives. Nah, develop product objective ini nantinya akan dibagi dua lagi, yaitu product objective untuk individual products dan product objectives untuk multiple products. Nah, setelah perusahaan menetapkan produk objektif, langkah selanjutnya adalah mendesain product strategies. Nah, lalu step ketiga, mereka membuat tactical product decisions yang meliputi product branding dan juga packaging serta labeling design. Dan step terakhir dalam product planning adalah organize for product management. Nah, jadi nanti setiap langkah ini akan dibahas lebih lanjut di dalam chapter 9 ini. Kita masuk ke yang pertama, atau step pertama dalam product planning, yaitu develop product objectives. Nah, jadi product objective itu adalah tujuan atau hal yang ingin dicapai dari sebuah produk. Nah, tentu ketika kita ingin membuat produk objektif, tentu kita ingin membuat produk objektif yang baik dan mampu mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi produk objektif itu memiliki beberapa kriteria agar dapat
dikatakan sebagai produk objektif yang baik. Nah, yang pertama itu measurable atau dapat diukur. Yang kedua, jelas atau tidak ambigu. Yang ketiga, memiliki specific time frame. Yang keempat, visible atau dapat diraih. Berikut adalah salah satu contoh produk objektif yang efektif dan baik, yaitu produk objektif yang dimiliki oleh Emis, sebuah brand yang memproduksi semacam frozen food organik di Amerika. Nah, salah satu produk objektifnya itu adalah berbunyi, dalam setahun ke depan, Emis akan mengurangi kandungan lemak dan kalori dari produknya sebesar 15% untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, ini mencakup 4 kriteria yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah measurable. Mereka dapat mengukur kira-kira mereka dikatakan sukses itu kalau apa sih. Jadi di sini mereka dikatakan sukses ketika mereka dapat meningkatkan kepuasan konsumen mereka. Lalu yang kedua, jelas. Dari statement yang dikeluarkan oleh EMI tersebut ataupun yang disebutkan dalam produk objektif ya, tidak menimbulkan makna-makna ganda. Jadi jelas dari sini tujuan EMI adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga, memiliki specific time frame. Nah, di sini juga disebutkan nih time frame-nya, yaitu setahun ke depan. Dan yang terakhir adalah visible, dapat diraih. Tentu untuk mengurangi kandungan lemak dan kalori dari produk sebesar 15% itu merupakan hal yang mudah dan dapat diraih oleh EMI dalam setahun ke depan. Oleh karena itu, produk objektif yang dikeluarkan oleh EMI tersebut dapat dikategorikan sebagai produk objektif yang sudah baik. Nah, produk objektif sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada objective and strategies for single product dan objective and strategies for multiple products. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang objective and strategies yang untuk single products. Nah, objective and strategies for single product itu tergantung dari situasi yang dihadapi oleh produk tersebut. Nah, biasanya itu ada 3 situasi yang dihadapkan oleh sebuah produk. Yang pertama, ketika produk tersebut baru memasuki market, maka objektifnya adalah untuk mengenalkan produk tersebut. Kenapa untuk mengenalkan produk tersebut? Karena ketika suatu produk atau suatu brand itu baru masuk ke pasar, itu merupakan suatu hal yang penting untuk menimbulkan persepsi yang baik dari para konsumen atau dari populasi. Karena ketika dalam pengenalan produk sebelum persepsi yang baik, maka penjualan dari produk tersebut akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Lalu yang kedua, ketika produk tersebut hanya terkenal pada satu daerah, maka objektifnya adalah untuk ekspansi melalui mengenalkan produknya secara atau dalam skala yang lebih besar. Jadi ketika produk hanya terkenal satu daerah, maka objektifnya adalah untuk mengenalkan produk secara atau dalam skala nasional. Ketika sudah terkenal secara nasional, maka objektif selanjutnya adalah untuk mengenalkan secara internasional. Begitu terus secara bertahap. Dan yang terakhir, ketika produk dapat dikatakan dewasa atau disebut dengan mature product, maka objektifnya adalah untuk mengembangkan produk tersebut dengan berbagai cara. Nah, salah satu contohnya itu adalah Lay's atau produsen snack yang sudah kita kenal sejak lama. Nah, mereka kan itu kan sebuah perusahaan atau sebuah produk yang sudah berdiri sejak tahun 1900-an. Nah, tentu kalau mereka tidak mendevelop produknya, maka para konsumen akan bosan dan lama kelamaan akan berpindah dari Lay's ke produk lainnya. Nah, salah satu contoh pengembangan produk itu adalah dengan cara menambah variasi rasa dari keripik Lay's tersebut sehingga konsumen akan tetap setia pada produk Lay's. Ataupun cara lain untuk mendevelop produk adalah dengan cara memberikan kemasan-kemasan baru sehingga konsumen secara psikologis terpengaruh bahwa Lay's tersebut memiliki tampilan baru ataupun rasa yang baru gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk materi presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, nama saya Mario Marlen dari kelompok 1 dan hari ini saya akan memulai dari bagian Strategies and Objectives for Multiple Products. Yang pertama, kita memasuki product line. Product line adalah total produk sebuah perusahaan yang dibuat untuk memuaskan sebuah kebutuhan target konsumen. Contoh yang diberikan di buku adalah mengenai Campbell Soup. Perusahaan Campbell Soup menawarkan beberapa jenis merek sup untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Seperti Campbell Slow Kettle untuk orang-orang yang tertarik dengan sup yang sehat, alami dan tanpa bahan pengawet, dan Soup on the Go yang didesain sebagai makanan ringan berbentuk sup. Jadi dalam contoh ini, Soup on the Go dan Kettle Soup merupakan dua produk lain yang berbeda. Dalam slide selanjutnya ini ditunjukkan diagram yang menjelaskan secara garis besar bagaimana perusahaan mengembangkan beberapa produk sekaligus dalam suatu waktu. Strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu product line strategy dan product mix strategy. Dalam product line strategy,
Ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah stretching. Stretching adalah aksi yang dilakukan perusahaan dengan menambah produk ke dalam suatu produk lain. Yang kedua adalah filling, yaitu menambah jenis dan ukuran produk yang sudah ada di dalam produk lain. Dan yang ketiga adalah contracting atau menghentikan produksi suatu produk. Jenis product line strategy dan product mix akan dijelaskan di slide berikutnya. Dalam slide ini kita akan membahas product line strategy, yaitu jenis-jenis product line strategy yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah full line strategy, di mana perusahaan mentarget banyak segmen konsumen untuk menambah sales potensial. Yang kedua adalah limited strategy, di mana perusahaan membatasi variasi produk untuk meningkatkan citra perusahaan dengan menunjukkan eksklusivitas dan spesialitas. Yang ketiga adalah upward line stretch, di mana perusahaan menambah entry produk dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dibarengi dengan kualitas yang lebih baik dan fitur yang lebih banyak. Contoh dari upward line stretch adalah perusahaan mobil atau otomotif Toyota yang membuat anak perusahaan yaitu Lexus untuk meluncurkan produk lain mobil yang lebih mewah. Yang keempat adalah downward line stretch, di mana perusahaan menambah entry dengan produk yang lebih murah atau berkualitas lebih rendah. Dan yang terakhir adalah filling out. Strategi ini berarti perusahaan menambah entry produk yang memiliki produk kategori yang baru. Bagian selanjutnya adalah product mix, yaitu total seluruh produk yang dibuat oleh perusahaan. Product mix memiliki bagian yaitu product mix with, yang terdiri dari jumlah produk lines yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contoh dari pertambahan product mix with adalah Constellation Brand, produsen minuman beralkohol, yang menambah product mix with-nya dari hanya menjual anggur dan spirit menjadi juga menjual bir. Dalam slide ini kita akan membahas mengenai total quality management. Total quality management adalah filosofi bisnis yang mengacu pada partisipasi komponen perusahaan dalam menciptakan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Dalam penerapan total quality management, diterapkan internal customer mindset yang berfokus pada 4 poin ini. Yang pertama adalah pegawai yang menerima hasil kerja adalah customer bagi pegawai yang bekerja. Yang kedua adalah memenuhi kriteria pegawai yang menerima hasil kerja, itu merupakan faktor penting untuk menghasilkan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, bekerja berfokus pada kebutuhan pegawai yang menerima hasil kerjanya. Dan yang terakhir adalah penting untuk mendapatkan feedback dari rekan kerja di sekeliling pegawai tersebut. Metode untuk memastikan total quality management yang lain adalah Six Sigma Method, di mana perusahaan membatasi kegagalan produk di angka 3,4 juta produk atau lebih rendah dalam setiap periode produksi. Selanjutnya adalah marketing through product life cycle. Dalam slide ini akan dibahas mengenai tahap introduction atau perkenalan produk, yaitu tahap di mana ada pertumbuhan yang lambat serta adanya peluncuran produk baru di pasar. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama dilihat dari segi produk. Sebuah perusahaan meluncurkan produk baru ke pasar. Hal ini berarti baru satu perusahaan yang membuat produk tersebut dan menjadi first mover yang memasukkan produk baru ke pasar. Kedua adalah goals atau tujuan, yaitu untuk mencoba keberhasilan produk di pasar dengan melihat respon first time buyer. Jadi proses ini tujuannya untuk melihat bagaimana respon konsumen terhadap produk baru yang diluncurkan. Yang ketiga adalah penjualan atau sales. Dalam tahap ini penjualan lambat dan meningkat secara bertahap. Dalam segi profit, perusahaan belum mendapatkan profit dari produk ini karena masih baru diluncurkan dan masih dalam tahap percobaan. Perusahaan mengkomunikasikan produk baru dengan tujuan memberitahu konsumen mengenai eksistensi produk ini. Dalam pricing, perusahaan dapat mengambil 2 strategi. Yang pertama adalah low, yaitu untuk menarik banyak konsumen sehingga produknya laku. Dan yang kedua adalah high, yaitu untuk memulihkan biaya yang dikeluarkan untuk riset. Bagian-bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, nama saya Anton. Saya akan melanjutkan presentasi pada bagian product life cycle. Kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu growth stage, di mana produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari suatu perusahaan yang berada pada tahap growth stage. Ada penjualan meningkat secara signifikan, produk mulai diterima di pasar, kapasitas produksi naik, pasar mulai meluas, dan munculnya pesaing baru. Nah,
Berikutnya kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu maturity stage, yang sekaligus merupakan tahap terpanjang dalam product life cycle. Pada tahap ini, peningkatan omset penjualan mulai melambat dan terjadi persaingan ketat dalam perebutan pangsa pasar. Strategi yang bisa diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam tahap ini adalah pengembangan dan modifikasi produk seperti modifikasi rasa pada produk tersebut, lalu mengurangi produk yang kurang diminati, memasarkan produk secara persuasif, dan menarik konsumen baru. Lalu tahap terakhir dalam product life cycle adalah decline stage. Pada tahap ini penjualan dan keuntungan perusahaan akan menurun. Ciri-cirinya adalah kapasitas produksi menurun, pasar menjadi jenuh, dan berakhir laba menurun. Strategi yang bisa diterapkan pada tahap ini adalah mempertahankan pelanggan setia dan juga menurunkan harga yang lebih bisa bersaing. Berikutnya kita masuk ke branding and packaging. Apa sih brand itu? Brand adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain, kata, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Kriteria nama brand yang baik ada 4. Yang pertama adalah sesuai dengan target pasar, yang kedua sesuai dengan manfaat produk, yang ketiga sesuai dengan kultur konsumen, dan yang keempat adalah sesuai dengan persyaratan hukum. Nah, jika kita membicarakan brand, maka dalam hukum brand juga memiliki kekuatan, yaitu trademark atau yang biasa kita dengar merek dagang. Trademark atau merek dagang ini merupakan istilah hukum untuk nama merek atau karakter dagang. Merek dagang yang terdaftar secara sah akan mendapat perlindungan dari pemerintah dalam penggunaannya di negara tersebut, sehingga tidak bisa ada perusahaan lain yang menggunakan merek tersebut. Lalu berikutnya kita akan masuk ke keperluan brand. Jadi brand equity merupakan nilai merek bagi suatu organisasi. Semakin kuat brand equity organisasi, semakin kuat juga produk merek kita. Maka dari itu brand equity ini merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi. Nah, berikutnya cara membangun brand equity. Yang pertama adalah membangun brand identity terlebih dahulu. Lalu berikutnya membuat nilai brand. Yang ketiga menciptakan perspektif pelanggan yang positif. Dan berikutnya membangun ikatan dengan pelanggan. Terdapat beberapa tipe ikatan antara pelanggan dengan sebuah produk. Yaitu yang pertama adalah self-concept attachment, yaitu suatu produk menetapkan identitas pengguna. Misal, saya lebih memilih untuk membeli barang-barang di Uniqlo daripada barang-barang Matahari. Nah, hal tersebut merupakan salah satu bentuk self-concept attachment yang bisa menentukan identitas pengguna itu. Lalu berikutnya yang kedua adalah nostalgic attachment, yaitu sebuah produk yang mengingatkan masa lalu. Misalnya, saya memakan Oreo karena hal tersebut mengingatkan saya dengan masa lalu saya, masa kecil saya yang selalu makan Oreo. Nah, yang ketiga adalah interdependence, yaitu suatu produk yang merupakan bagian dari rutinitas seseorang. Seperti contoh, seseorang yang bekerja setiap hari selalu membeli kopi Starbucks untuk menemani rutinitas kerjanya. Lalu yang keempat adalah love, yaitu
memunculkan ikatan emosional antar seseorang. Nah, berikutnya kita masuk ke beberapa cara agar suatu brand equity bisa naik di masyarakat, bisa semakin kuat. Nah, yang pertama ada brand meaning, yaitu keyakinan dan pemahaman seseorang tentang sebuah brand. Jadi konsumen sudah harus bisa kita beri suatu wawasan tentang produk kita. Apabila konsumen atau seseorang tidak mengetahui atau tidak memiliki pemahaman tentang sebuah produk atau produk kita, maka orang tersebut juga tidak akan membeli produk kita. Lalu berikutnya ada brand storytelling, yaitu cerita menarik tentang sebuah merek yang diceritakan kepada konsumen dengan tujuan untuk menarik konsumen, atau bahasa mudahnya adalah tell to sell. Selanjutnya adalah brand extension, yaitu penggunaan merek yang sudah ada pada produk baru, di mana produk tersebut memiliki kategori yang berbeda dengan merek yang digunakannya. Nah, apabila brand extension ini tidak memiliki kualitas atau daya tarik yang sama dengan produk yang sudah ada, brand tersebut akan mengalami brand dilution. Brand dilution adalah pengurangan nilai sebuah brand akibat gagalnya produk baru, sehingga konsumen tidak lagi memiliki preferensi terhadap produk tersebut seperti semula. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi pesaing. Lalu cara yang lain adalah sub-branding, yaitu ketika brand perusahaan dimasukkan ke dalam sebuah iklan suatu produk, walaupun produk itu memiliki brand lain, misalnya Pepsodent yang ikut menyertakan nama Unilever. Berikutnya kita masuk ke branding strategis. Yang pertama adalah individual brands versus family brand. Individual branding adalah pemberian merek berbeda pada produk baru. Sebagai contoh, perusahaan Wings. Mereka memiliki produk Daya dan Soklin yang sama-sama merupakan sabun. Nah, produk sabun dari Wings ini diberi nama yang berbeda karena target mereka berbeda, sehingga mereka memberikan nama yang berbeda. Nah, yang berikutnya family branding adalah pemberian merek yang sama pada beberapa produk agar bisa membantu menaikkan awareness konsumen dengan cepat. Contohnya produk dari Gary, yaitu Gary Salut, Gary Malkis, Gary Toya Toya, Gary Sus, dan lain sebagainya. Hal ini seperti membawa nama dari brand tersebut, sehingga awareness yang dimiliki bisa cepat dikenal oleh masyarakat. Lalu branding strategis yang berikutnya adalah national and store brand. National branding atau juga bisa dikenal dengan manufacturer branding adalah branding yang menggunakan nama produsen atau distributor. Hal ini berbeda dengan store branding atau private label branding, yaitu branding yang menggunakan nama retailer atau pengecernya. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Diah. Di sini saya akan menjelaskan branding strategis, yakni yang berisi generic brands, licensing, dan co-branding. Generic brands ini merupakan strategi di mana produk tidak bermerek dan dijual semurah mungkin. Produk generik ini dijual dalam kemasan putih dengan nama huruf hitam yang menggambarkan produk itu sendiri. Misalnya itu garam atau gula. Intinya itu produk generik tidak bermerek sama sekali dan hanya lengkap dengan harganya saja.
Selanjutnya ada licensing, merupakan perjanjian di mana suatu perusahaan menjual hak ciptanya ke perusahaan lain untuk menggunakan nama brand dengan tujuan dan waktu tertentu. Contohnya itu ada Warner Bros. Yang menjual kartun Looney Tunes yang dibeli oleh Cartoon Network melalui program The Looney Tunes Show pada tahun 2011. Selanjutnya itu ada co-branding, yakni perjanjian dua perusahaan untuk bekerja sama membuat suatu produk baru. Dalam co-branding terdapat ingredient branding, di mana branding material suatu brand menjadi komponen parts suatu brand lain. Co-branding ini bisa dilihat dari contoh di samping, yakni Sodalicious. Selanjutnya kita akan membahas packages and labels. Packages merupakan penutup atau wadah untuk suatu produk yang memberikan perlindungan pada produk. Jika packages ini diterapkan dengan benar, pengemasan yang baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi suatu merek. Pengemasan ini memiliki fungsi utilitarian, yakni untuk melindungi suatu produk selama transit, memfasilitasi penanganan produk oleh konsumen, serta untuk menyimpan suatu produk di dalam kemasan itu. Dan packages tersebut dapat membantu mengkomunikasikan kepribadian merek atau brand personality melalui penggunaan warna, kata, bentuk, desain, dan gambar. Packages tersebut juga memberikan informasi penting seperti informasi nutrisi, bahan, manfaat, resep, hingga kode UPC. Di dalam packages terdapat beberapa bagian, yakni seperti warning, direction for use, terus ada logo, product benefit, foto dari produk tersebut, ingredients, informasi nutrisi, foto produk tersebut ketika digunakan, lalu ada resep. Setiap produk memiliki UPC code atau Universal Product Code, yakni black bar atau lines yang ada di bawah atau di samping produk yang berisi 10 digit kode yang unik. Lalu kita akan membahas tentang desain pengemasan yang efektif. Pengemasan yang efektif ini mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk dalam pengemasan merek dalam kategori produk yang sama. Karena pasti setiap perusahaan ingin produk mereka menonjol di rak dan dibedakan dari pesaing-pesaingnya. Hal pertama yang diperhatikan dari pengemasan yang efektif adalah pemilihan material dari packaging dan gambar yang akan diproyeksikan. Pemasar harus mempertimbangkan pilihan bahan pengemas dan mengevaluasinya berkenaan dengan citra dari materi yang diproyeksikan. Misalnya itu, plastik memang sering dianggap lebih murah. Namun, plastik bukanlah pilihan terbaik untuk membangun sebuah citra dari suatu merek, karena ini berkenaan dengan dampak lingkungan dari packaging. Karena untuk saat ini itu kan sistem berkelanjutan menjadi lebih penting bagi konsumen dalam dunia usaha. Dampak lingkungan dari pemilihan kemasan yang berbeda akan menjadi suatu pilihan yang penting. Jadi kita sebagai pemasar harus memperhatikan pilihan dari material dan dampak lingkungannya dari packaging tersebut. Selanjutnya itu ada bentuk dan warna yang mempengaruhi image. Bentuk dan warna digunakan pada kemasan dan bisa sangat membantu dalam menciptakan makna dari merek tersebut. Misalnya itu adalah bentuk lengkungan bisa bersifat feminim untuk perempuan atau bentuk persegi dengan sudut yang bersifat maskulin. Contoh dari suatu warna itu misalnya putih yang mengkomunikasikan kemurnian atau hijau yang dikaitkan dengan kesehatan. Selanjutnya itu ada informasi grafis yang akan ditampilkan. Grafik dapat digunakan untuk menunjukkan hasil dari penggunaan produk atau tipe orang yang harus membeli produk atau produk itu sendiri. Selanjutnya itu banyak pemasar yang menggunakan model view untuk mengevaluasi paket yang dihasilkan. View ini merupakan akronim yang mewakili 4 elemen dasar dalam suatu model desain. Yang pertama itu ada V. V
visibility, yakni kemampuan paket untuk menonjol di rak dan menarik perhatian dari konsumen. Yang kedua itu ada informasi, yakni ada atau tidaknya peringatan, informasi nutrisi, informasi produk, atau kode UPC dalam packaging tersebut. Yang ketiga ada emotional appeal, yakni daya tarik emosional. Sama dengan nama merek, suatu paket produk atau packaging memiliki kemampuan untuk menunjukkan manfaat tertentu yang disediakan oleh suatu merek. Misalnya itu adalah pewarnaan emas dan perak menciptakan tampilan merek yang bergengsi, atau hijau yang dikonotasikan dengan kesehatan dan sering digunakan untuk kemasan makanan. Dan yang terakhir adalah workability atau kemampuan kerja. Kemampuan kerja ini sering dikaitkan dengan apakah paket tersebut dapat dengan mudah dipasang ke dalam rak suatu toko atau apakah beberapa unit dari produk tersebut dapat ditumpuk satu sama lain. Selanjutnya itu ada labeling regulation. Terdapat 2 labeling regulation. Yang pertama ada Fair Packaging and Label Act pada tahun 1966. Perjanjian ini bertujuan untuk membuat label lebih berguna untuk konsumen dengan memberikan informasi yang berguna. Selanjutnya itu ada Nutrisi, Labeling and Education Act. Nah, peraturan ini dibuat pada tahun 1990 dengan memaksa pemasar makanan membuat sejumlah perubahan pada cara mereka melabeli produk, yakni hukum mewajibkan setiap label makanan untuk mencantumkan beberapa hal seperti banyaknya lemak jenuh, kolesterol, kalori, karbohidrat, protein, dan vitamin yang ada di dalam setiap sajian produk. Lalu kita akan membahas branding dan packaging yang memiliki peran penting dalam membentuk pandangan konsumen terhadap produk. Meskipun banyak jenis keputusan yang harus kita buat dalam memilih branding dan packaging, masing-masing harus sesuai dengan strategi produk secara keseluruhan dan membutuhkan target dari pasar tersebut. Misalnya itu dicontoh ada makeover dan Emina. Makeover ini ditunjukkan untuk perias profesional, sehingga unsur dari warnanya itu adalah hitam yang memiliki makna maskulin dan elegan. Nah, warna hitam ini cenderung digunakan untuk mengangkat popularitas dari suatu produk karena kesan mewah dan kuat dari warna hitam tersebut. Selanjutnya itu ada Emina yang menggunakan warna pink sebagai warna packagingnya, karena Emina ini ditunjukkan untuk kalangan remaja, sehingga warna pink menjadi salah satu pilihan dari packagingnya. Selanjutnya kita akan membahas produk manajemen atau manajemen produk. Manajemen produk ini memiliki perbedaan sesuai dengan ukuran perusahaan. Manajemen produk dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada brand manager, yakni seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan marketing plan untuk single brand atau hanya untuk satu branding. Lalu ada product category managers, yakni seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan marketing plan untuk suatu produk dalam kategori produk. Selanjutnya itu ada market managers, yakni seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan marketing plan untuk produk yang dijual ke kelompok atau pelanggan tertentu. Bagian terakhir kita akan membahas organize for new product development. Nah, peluncuran produk baru menjadi aktivitas yang penting bagi suatu perusahaan, dan mereka menggunakan venture teams sebagai proses pengembangan produk baru. Venture teams merupakan sebuah tim yang terdiri dari anggota yang berkomitmen dalam produk baru sehingga mereka berfungsi secara independen dari departemen lain dan tetap bersama venture team hingga produk tersebut berhasil, gagal, atau ditinggalkan. Biasanya kantor mereka terletak
berbeda dari gedung perusahaan dan biasanya ditemukan di lokasi yang terpencil dengan warna-warni yang disebut dengan sunworks. Nah, penggunaan Venture Teams ini paling tepat jika situasi berikut ini. Yang pertama itu, produk baru yang dikembangkan merupakan produk yang ada di luar bisnis perusahaan. Kedua, perusahaan mengembangkan produk industri yang tergantung pada suatu teknologi. Yang terakhir itu, produk yang dibuat membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.